Tahukah kalian, remaja adalah kelompok populasi yang rentan mengalami masalah kesehatan mental. Untuk memahami pentingnya kesehatan mental bagi remaja, penting untuk mengetahui dasar hukum, definisi, angka kejadian, dan jenis gangguan mental yang biasanya dialami oleh remaja. Selain itu, langkah-langkah pencegahan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental juga perlu dipahami. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan sosial, di mana memungkinkan setiap manusia untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan mental diartikan sebagai kondisi ketika seseorang individu dapat berkembang baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Selanjutnya yakni definisi dari kesehatan mental. Definisi dari kesehatan mental sendiri yaitu bagaimana cara kita untuk berpikir, merasakan, dan bertidaksertaan menunjang produktivitas dan kualitas kesehatan fisik kita. Nah, kondisi mental yang tidak sehat seperti ini akan mengakibatkan berbagai macam masalah yang akan berpengaruh langsung terhadap kejiwaan kita dan dapat dialami oleh siapapun itu. Kemudian ada angka kejadian menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, yaitu survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja yang berusia 10-17 tahun di Indonesia. Nah, di mana ini menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia telah memiliki masalah kesehatan mental. Nah, sementara itu ada 1 dari 20 remaja Indonesia yang memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir ini. Nah, angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Dalam kelompok ini adalah remaja yang terdiagnosis dengan gangguan mental sesuai dengan Panduan Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima, yang menjadi paduan penegakan diagnosis gangguan mental yang ada di Indonesia. Nah, remaja dengan gangguan mental yang seperti ini akan mengalami gangguan atau kesulitan dalam melakukan semua aktivitas apapun dalam kesehariannya, di mana hal ini juga disebabkan oleh gejala-gejala gangguan mental yang akan ia miliki. Di sini juga ada keterangan dari Profesor Dr. Siswanto Agus Wilopo, SUM, SC, SCD, yaitu guru besar di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau FKKMK di UMG, yang merupakan peneliti utama tentang Indonesia NAMHS tadi. Nah, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa gangguan mental yang paling banyak diderita oleh remaja adalah gangguan kecemasan. Nah, gangguan antara fobia sosial dan gangguan cemas yang menyeluruh. Di sana disebutkan ada sebesar 3,7% dan diikuti oleh gangguan depresi mayor yaitu ada 10%. Selanjutnya ada gangguan perilaku, ada 0,9%, serta gangguan stres pasca trauma atau yang biasanya kita singkat sebagai PTSD, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD yang masing-masing sebesar 0,5%.
Mengapa sih kesehatan mental pada remaja sangatlah penting? Kesehatan mental pada remaja sangat penting karena berdampak pada pertumbuhan, prestasi akademik, hubungan interpersonal, kesejahteraan emosional, pencegahan gangguan mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan memperhatikan kesehatan mental remaja, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang secara positif, serta mendorong generasi yang lebih kuat dan sehat. Kesehatan mental anak dan remaja menjadi fokus utama karena mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Prevalensi gangguan kesehatan jiwa pada mereka cenderung meningkat seiring kompleksitas kehidupan dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai untuk memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Masa remaja merupakan periode peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana terjadi perubahan fisik, psikis, dan kematangan fungsi seksual. Dalam masa ini, diharapkan remaja dapat menerima perubahan tersebut, mengendalikan diri, dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, jika remaja tidak mampu dalam mengatasi hal tersebut, dapat timbul berbagai masalah baik secara fisik, emosional, dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk melakukan deteksi dan intervensi dini pada remaja yang mengalami gangguan jiwa. Beberapa hal yang termasuk dalam cakupan kesehatan mental meliputi: yang pertama, keseimbangan emosi, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi dengan sehat dan efektif, termasuk mengenali dan mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedua, kesehatan pikiran, yaitu kemampuan untuk memiliki pemikiran yang positif, fleksibel, dan adaptif, serta mengatasi pola pikir yang negatif atau tidak sehat. Yang ketiga, kualitas hubungan, yaitu kemampuan untuk membina hubungan yang sehat dan memenuhi di lingkungan sosial, seperti dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Yang keempat, pemahaman diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri, termasuk kebutuhan, nilai-nilai, keinginan, dan potensi diri. Yang kelima, kepuasan hidup, merasakan kepuasan dan kesejahteraan secara keseluruhan dalam kehidupan, termasuk dalam hal tujuan, prestasi, hubungan, dan kualitas hidup secara umum. Yang keenam, resiliensi, yaitu kemampuan untuk mengatasi tantangan, kegagalan, dan perubahan hidup dengan ketahanan dan adaptabilitas yang baik. Yang ketujuh, kesehatan psikologis, meliputi pemahaman dan pengelolaan yang sehat terhadap stres, trauma, gangguan tidur, serta gangguan mental seperti kecemasan, depresi, bipolar, atau gangguan makan. Yang terakhir, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pikiran, emosi, dan perilaku sendiri, serta kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Hal-hal tersebut merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. Kesehatan mental juga meliputi kemampuan untuk mengelola stres, mengatasi gangguan mental, serta memiliki kesadaran diri yang tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa kesehatan mental bersifat individual dan dapat berbeda antara individu satu dengan yang lain. Meskipun setiap individu memiliki kebutuhan dan pengalaman yang berbeda, menjaga kesehatan mental yang baik menjadi hal yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara membedakan orang yang sehat dengan yang sakit mental? Fungsi sehari-hari, perhatikan apakah ada kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti kehilangan minat pada kegiatan yang biasanya disukai atau kesulitan dalam mengambil keputusan. Fisik dan kesehatan, perhatikan tanda-tanda yang mencurigakan seperti penurunan nafsu makan, kelelahan yang berlebihan, atau gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan. Penting untuk diingat bahwa ini hanya panduan umum dan setiap individu dapat menunjukkan gejala yang berbeda. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan mental seseorang, penting untuk menghubungi profesional kesehatan mental untuk penilaian lebih lanjut dan bantuan yang sesuai. Untuk mengenali perbedaan antara seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik dengan yang mengalami gangguan kesehatan mental, berikut adalah beberapa poin singkatnya. Untuk yang pertama, perilaku, perhatikan perubahan drastis dalam perilaku seperti perubahan mood yang tiba-tiba atau perilaku yang tidak wajar.
Nah, untuk emosi, amati perubahan emosi yang ekstrim seperti depresi, kecemasan, atau mudah marah yang berkepanjangan. Untuk pola tidur, perhatikan apakah ada perubahan dalam pola tidur seperti kesulitan tidur atau tidur berlebihan. Nah, untuk interaksi sosial, amati apakah ada kesulitan dalam menjalin hubungan sosial seperti penarikan diri dari pertemanan sosial atau kesulitan dalam mempertahankan hubungan yang stabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis gangguan mental. Ada beberapa gangguan mental, yaitu yang pertama ada gangguan kecemasan. Merupakan suatu kondisi di mana remaja mengalami kecemasan yang berlebihan dan berkelanjutan. Contoh gangguan kecemasan meliputi gangguan kecemasan umum, generalized anxiety disorder, kecemasan dan kekhawatiran berlebihan dan kronis terhadap berbagai situasi atau masalah sehari-hari. Gangguan panik disorder yaitu serangan panik tiba-tiba dan berulang tanpa alasan yang jelas, dengan gejala seperti detak jantung yang cepat, sesak nafas, dan sensasi kehilangan kendali. Fobia, ketakutan terhadap ketinggian atau terhadap binatang. Dan gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, yaitu ketika mengalami atau menyaksikan peristiwa trauma yang mengancam nyawa atau keamanan diri sendiri atau orang lain, seperti kilas balik, mimpi buruk, dan perasaan terjebak dalam pengalaman traumatis tersebut. Yang kedua yaitu gangguan mood, merupakan gangguan yang mempengaruhi suasana hati dan emosi remaja. Contohnya yaitu depresi, yaitu kondisi mood yang rendah yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, ditandai dengan gejala perasaan sedih, kehilangan minat, perubahan berat badan, dan gangguan tidur, dan pemikiran tentang kematian. Gangguan bipolar, bipolar disorder, adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan episode manik dan depresi. Dan gejala episode manik berupa kegembiraan berlebihan, energi tinggi, dan perilaku impulsif. Dan gangguan atraktif musiman, seasonal affective disorder (SAD), terjadi terutama saat musim dingin dengan gejala seperti perubahan mood, energi rendah, dan peningkatan nafsu makan. Yang ketiga yaitu gangguan pola makan, merupakan gangguan yang terkait dengan pola makan yang tidak sehat yang berdampak negatif pada kesehatan remaja. Contohnya yaitu gangguan makan meliputi anoreksia nervosa, ketakutan berlebihan terhadap berat badan dan bentuk badan yang menyebabkan pola makan yang sangat terbatas. Bulimia nervosa melibatkan siklus makan berlebihan yang diikuti oleh perilaku kompensasi seperti muntah atau berolahraga berlebihan. Dan gangguan makan berlebihan binge eating disorder terjadi ketika seorang makan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada kebutuhan normal tanpa tindakan kompensasi. Yang keempat yaitu gangguan tidur, merupakan gangguan yang mempengaruhi pola tidur remaja. Contoh gangguan tidur seperti insomnia, kesulitan tidur, sulit mempertahankan tidur, atau terbangun terlalu awal secara konsisten. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan berulang selama tidur yang dapat menyebabkan kelelahan dan masalah kesehatan jangka panjang. Atau narkolepsi adalah gangguan tidur kronis yang ditandai dengan kelelahan berlebihan dan serangan tidur yang tak terduga di siang hari. Yang kelima, ada gangguan kepribadian, merupakan gangguan yang mempengaruhi cara remaja berinteraksi, berpikir, dan merespon lingkungan. Contoh gangguan kepribadian meliputi gangguan kepribadian borderline, ditandai dengan perilaku impulsif, ketidakstabilan emosi, dan hubungan interpersonal yang bergejolak. Antisosial melibatkan perilaku melanggar norma sosial dan kurangnya empati, atau obsesif kompulsif melibatkan obsesi terhadap ketelitian dan keinginan untuk mengendalikan suatu hal.
Yang keenam, ada gangguan psikotik, merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuan remaja dalam membedakan realitas, menyebabkan gejala seperti delusi atau halusinasi. Contoh gangguan psikotik seperti skizofrenia adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi pemikiran, persepsi, emosi, dan perilaku individu. Gejala termasuk waham, halusinasi, dan gejala negatif dan gangguan psikotik akut, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami gejala psikotik yang parah tiba-tiba seperti waham, halusinasi, dan gangguan pemikiran. Yang ketujuh yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan, merupakan gangguan yang mempengaruhi perkembangan fisik, sosial, dan emosional remaja. Contoh gangguan pertumbuhan dan perkembangan meliputi gangguan spektrum autis, ditandai dengan pola interaksi sosial yang terbatas, kesulitan dalam berkomunikasi, dan minat yang terbatas dan berulang. ADH, Attention Deficit atau Hyperactivity Disorder, gangguan neurobiologis yang ditandai dengan kesulitan mempertahankan perhatian, hiperaktif, dan impulsif, atau retardasi mental, mengacu pada keterbatasan dalam fungsi kognitif dan adaptif. Yang kedelapan yaitu gangguan penggunaan zat, merupakan gangguan yang terkait dengan penyalahgunaan zat seperti alkohol, zat aktif lainnya oleh remaja. Dan yang terakhir yaitu gangguan stres atau trauma, merupakan gangguan yang timbul oleh remaja dari pengalaman stres yang berat. Contohnya yaitu stres pasca trauma, post traumatic stress disorder (PTSD), terjadi setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis dan ditandai dengan gejala seperti kilas balik, kecemasan berlebihan, hiperstimulasi, dan perubahan suasana hati atau gangguan stres akut, reaksi terhadap peristiwa traumatis dengan gejala serupa, tetapi berlangsung dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, ada gangguan kompulsif OCD, merupakan gangguan yang ditandai dengan pemikiran obsesif yang tidak diinginkan dan tindakan kompulsif yang berulang. Remaja dengan OCD cenderung merasa terjebak dalam pola pikir dan perilaku yang mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti mengecek barang secara berulang-ulang dan terus-menerus. Yang selanjutnya adalah cara mencegah kesehatan mental. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat membantu kalian untuk mencegah masalah kesehatan mental. Yang pertama yaitu jaga keseimbangan emosional. Belajar mengenali dan mengelola emosi dengan baik, termasuk stres dan tekanan. Cari cara untuk mengurangi stres, seperti berolahraga, bermeditasi, atau melakukan aktivitas yang menurut kalian menyenangkan. Yang kedua yaitu pertahankan kesehatan fisik. Kesehatan mental dan fisik saling terkait. Perhatikan pola makan sehat, tidur yang cukup, dan rutin beraktivitas fisik. Hindari kebiasaan merokok, minum alkohol berlebihan, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Yang selanjutnya yaitu bangun dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Mempunyai hubungan yang positif dan saling mendukung dengan keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan dukungan emosional yang penting. Jaga komunikasi yang baik dan hindari isolasi sosial. Yang selanjutnya, kelola stres dengan baik. Temukan cara-cara efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan coping. Misalnya, melakukan olahraga, relaksasi, atau kegiatan relatif. Yang selanjutnya, berikan waktu untuk diri sendiri. Selalu sisihkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda nikmati dan memberi kesenangan. Hal ini dapat meliputi membaca, mendengarkan musik, menulis jurnal, atau berkebun. Yang selanjutnya, hindari tekanan yang berlebihan. Atur batas yang sehat dalam pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab lainnya. Jangan terlalu membebani diri sendiri dan
Jangan terlalu banyak tugas dan target yang tidak realistis. Selanjutnya, pelajari strategi pengolahan konflik. Belajar untuk mengelola konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif. Komunikasikan kebutuhan dan batasan Anda dengan orang lain. Yang selanjutnya, jangan ragu untuk mencari bantuan. Jika Anda merasa kesulitan menjaga kesehatan mental Anda sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental, psikolog atau psikiater. Dapat memberikan dukungan, konseling, atau terapi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda. Jadi penting untuk menyesuaikan langkah-langkah pencegahan kesehatan mental sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi. Meskipun pemerintah sudah meningkatkan akses ke berbagai fasilitas kesehatan, hanya sedikit remaja yang mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental mereka. Padahal hampir 20% dari total penduduk Indonesia berada dalam rentang usia 10-19 tahun. Sehingga populasi remaja dapat dikatakan memiliki peran penting bagi perkembangan Indonesia, terutama untuk meraih bonus demografi dan merealisasikan visi Indonesia Emas tahun 2024. Hanya 2,6% dari remaja yang memiliki masalah kesehatan mental menggunakan fasilitas kesehatan mental atau konseling untuk membantu mereka mengatasi masalah emosi dan juga perilaku mereka dalam 12 bulan terakhir ini. Dan juga angka tersebut masih sangat kecil dibandingkan jumlah remaja yang sebenarnya membutuhkan bantuan dalam mengatasi permasalahan mental mereka. INAM-HS juga mengumpulkan data mengenai pengaruh kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembatasan kontak sosial selama pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental remaja. Hasilnya sebanyak 1 dari 20 remaja melaporkan merasa lebih cemas, lebih merasa kesepian dan juga lebih sulit untuk berkonsentrasi dibandingkan dengan sebelum adanya COVID-19. Temuan lain dari INAM-HS adalah bahwa kebanyakan 38,2% pengasuh remaja memilih untuk mengakses layanan kesehatan itu dari sekolah untuk remaja mereka. INAM-HS merupakan bagian dari National Adolescent Mental Health Survey yang juga diselenggarakan di Kenya dan Vietnam. Penelitian ini dikerjakan melalui kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, dan juga Universitas Hasanuddin. Kemudian ada sedikit tips dari kami, tips untuk siapapun yang sedang menyimak saat ini, khususnya para remaja. Ingatlah bahwa kalian itu berharga. Kalian itu berarti dengan segala kelebihan dan kekurangan dirimu. Oleh karena itu, berusahalah untuk fokus pada hal-hal positif dari dirimu. Berusahalah untuk kembangkan potensi diri. Karena remaja adalah usia yang tepat untuk mengeksplorasi hal-hal baru dalam kehidupan kalian. Tentunya hal-hal yang positif. Kemudian, bergaulah dengan lingkungan teman-teman yang membawa dampak positif terhadap dirimu. Hingga perkembangan dirimu akan menjadi lebih optimal, menjadi pribadi yang sehat baik secara fisik maupun mental. Terima kasih.